Halo, Assalamualaikum sahabat dapur api dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membuat camilan dari tepung yang disukai oleh banyak eh, kawan-kawan semuanya. Ini pastinya semuanya pasti suka. Ini gorengan, roti goreng yang biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan di pagi hari atau sore hari itu loh teman-teman. Ini resep roti goreng ya. Nah, ini resepnya dan bahan-bahannya ini sudah saya siapkan ya. Ini bahan utamanya teman-teman. Ada 200 gram tepung terigu. Bisa pakai protein sedang ataupun protein tinggi. Terus air. Ini kurang lebih 100 mili. Nanti bisa kurang juga bisa lebih ini. Untuk airnya. 1 butir telur. Ini bisa di skip. Bisa pakai. Kalau pakai telur ini bisa lebih lembut. Terus 50 gram gula pasir. Sekitar 2 sendok makan ya. Nanti juga ada bahan baking soda, baking powder, dan juga pernipan ya atau yeast ya teman-teman. Nah sekarang cara yang pertama, ini airnya tadi ya, terus gula pasir, kita campurkan. Kita tambahkan garam teman-teman. Garamnya kurang lebih setengah sendok teh ya. Lalu kita akan aduk sampai gulanya itu larut ya. Kita aduk sampai gulanya larut. Kalau sudah larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat adonan tepungnya. Untuk adonan tepungnya, kita siapkan tempat yang agak besar. Lalu 200 gram tepung terigu tadi. Kita tambahkan ini baking powder teman-teman. Baking powdernya setengah sendok teh ya. Sebentar ya, ini saya masih mengambilnya ini. Ini setengah sendok teh. Terus ini yeast atau pernipan juga setengah sendok teh. Jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti pas digoreng itu ini kawan-kawan cepat gosong ya. Jadi tidak seperti donat ya. Kalau roti goreng seperti ini nanti gorengnya apinya harus besar. Terus soda kuenya kurang lebih 1/4 sendok teh saja, jangan terlalu banyak. 1/4 sendok teh atau 1/6 juga nggak apa-apa. Nah sedikit seperti ini loh soda kuenya. Beda loh ya, soda kue sama baking powder. Terus kita tambahkan kayu manis. Ini untuk kayu manisnya kalian bisa ganti dengan itu loh, tepung vanili ya. Ini kayu manis. Kalau pakai kayu manis tuh aromanya lebih wangi. Tapi kadang ada sebagian yang nggak suka pakai kayu manis. Saya itu sebetulnya juga kurang begitu suka dengan aroma kayu manis. Tapi ini kayu manis yang saya gunakan itu beda. Ini sudah ada campuran dengan itu ya, bumbu-bumbu yang lain. Pokoknya ini seperti apa ya, pokoknya campuran lah itu. Biasanya saya gunakan waktu dulu itu buat resep ayam tepung silin itu loh teman-teman. Jadi memang sudah ada campurannya. Ini apa ya, pokoknya ramuan-ramuan gitu loh. Nah kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan sampai tercampur rata. Ini bisa pakai tangan. Nah, kita campurkan sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti akan kita tambahkan telur dan airnya tadi ya. Untuk gulanya yang suka manis bisa ditambah. Menurut saya 50 gram itu sudah manis teman-teman. Tapi kalau yang suka manis bisa ditambah ya. Ini harus tercampur rata ya. Oh ya, ini nanti kita akan tambahkan itu teman-teman, margarin ya. Atau bisa pakai minyak goreng juga nggak apa-apa. Tapi kalau margarin itu lebih gurih ya. Nah seperti ini, kita tambahkan margarin dulu ya. Nah untuk margarinnya kurang lebih 1 sendok makan. Jangan terlalu banyak. Kita ini kita cubit-cubit kecil seperti ini, lalu kita masukkan ya. Kita campurkan. Ini agak bising ya di tempat saya, agak rame karena di pinggir jalan teman-teman. Nah kita campurkan seperti ini ya.
Lalu kita tambahkan telurnya tadi ya, 1 butir. Ini untuk telurnya ini bisa pakai bisa enggak, tapi kalau pakai telur itu nanti lebih lembut hasilnya. Lalu kita campurkan. Kalau resep roti goreng atau bolang-baling seperti ini takarannya itu tidak ada yang pasti. Kalian bisa pakai resep mana saja teman-teman. Tidak seperti resep donat ya. Kalau resep donat itu kan harus takaran pasti kan. Jadi kalau ini itu kadang walaupun bahannya kurang, mungkin tidak ada baking sodanya, walaupun hanya baking powder itu bisa jadi, ataupun hanya pakai yeast atau vernipan itu juga jadi. Nah seperti ini ya, kita campurkan, lalu airnya kita tuang sedikit demi sedikit karena nanti takutnya itu ini ya. Nah warnanya agak kecoklatan kan, ini karena pakai tepung tadi bubuk kayu manis ya teman-teman. Ini bubuk kayu manis itu kalau di Indonesia ada kok teman-teman. Biasanya buat itu campuran roti itu loh, roti apa itu yang pakai kayu manis itu kan aromanya wangi kan teman-teman. Nah ini bisa pakai tangan ya, diuleni pakai tangan seperti kita membuat donat ya. Ini saya mau pakai tangan saja biar cepat. Nah ini airnya tadi tidak semuanya loh, ini masih ada sisa sedikit. Ini sudah pas menurut saya takarannya. Ini kita uleni, nggak perlu sampai seperti donat kan pakai kekuatan ekstra kan. Kalau ini hanya tercampur saja. Nah warnanya kan memang seperti agak kecoklatan ya. Sebetulnya tidak coklat banget loh teman-teman. Mungkin HP saya saja ini yang masih jadul ya. Nah, pokoknya kita campur-campurkan seperti ini. Kita bulat-bulatkan. Nah, ini telurnya bisa di skip ya, tapi kalau menggunakan telur itu hasilnya lebih lembut ya. Nah seperti ini kita bulat-bulatkan. Ini saya mau pindah ke meja saja biar lebih cepat. Kita ganti di meja ya, biar lebih cepat mulainya. Jangan khawatir, ini mejanya bersih. Memang kerja yang sehari-hari buat saya ini ya. Buat kue ini mejanya memang bersih, khusus buat kue. Kita diamkan. Ini 1 biji ini kurang lebih nanti bisa dapat berapa ya, 7, tergantung kalian itu motongnya, tebal tipisnya gitu, besar kecilnya juga. Nah nggak perlu, kalau donat kan pakai ekstra kan, ini yang penting tercampur gitu teman-teman. Nah seperti ini saja, ini sudah siap ini. Nah kita bulatkan. Nah kita bulatkan seperti ini. Ini kalau bisa ini tepungnya agak jangan banyak tepung. Lalu kita siapkan plastik biar nanti lebih mudah pas waktu kita buat. Plastik seperti ini, lalu kita tutup lagi plastik atau kita tutup kain. Nah kita diamkan kurang lebih itu sekitar 30 menit. Jangan sampai mengembang seperti donat ya teman-teman, cukup lentur gitu loh teman-teman ya nanti adonannya. Nah ini sebetulnya sudah lentur kan. Nah tapi biar agak lentur kita diamkan. Pokoknya jangan sampai mengembang seperti donat. Kalau donat kan sampai mengembang 3 atau 2 kali lipat kan. Nah ini cukup mengembang saja ya, karena kalau terlalu mengembang juga susah. Nah kita diamkan ya. Nah ini adonan setelah kita diamkan beberapa saat. Ini tadi saya diamkan kurang lebih 40 menit. Ini adonannya sudah mengembang. Adonannya sudah lentur mengembang seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai mengembang seperti donat ya. Jadi seperti ini saja, sudah mengembang seperti ini. Nah sekarang kita siapkan bahan ini ya. Ini ada tepung, terus ada air, ada softstick yang besar,
Terus ada ini sapu buat kue ini. Terus ada wijen. Wijennya saya taruh di botol berlubang-lubang seperti ini biar lebih mudah. Nah, caranya teman-teman, ini kita kasih tepung. Kita kasih tepung seperti ini, lalu kita tekan-tekan. Lalu kita balik. Kita lepaskan dari plastiknya ya. Nah, lalu kita lipat. Lalu kita cubit-cubit bagian atasnya ini. Kita tekan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kita tekan menggunakan rolling pin. Seperti ini. Sampai membentuk seperti ini. Sampai membentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil, kita celupkan ini kuasnya ini ya. Lalu kita sapukan di bagian atasnya seperti ini. Sampai merata ya di bagian atasnya. Kita celupkan. Jangan sampai terlalu basah. Yang penting ini basah sedikit saja. Terus kita sapukan sampai agak lembab ya. Ini bagian ini atasnya ini. Bagian pinggir atasnya. Lalu kita kasih wijen. Kita taburkan wijen sampai merata ya teman-teman. Nah, sampai merata seperti ini. Lalu kita sapukan wijennya ini, kita sapu. Ini tanpa harus dicelupkan ya, langsung saja. Nah, seperti ini. Lalu kita akan siram dengan tepung. Nah, seperti ini. Lalu kita rolling. Seperti ini. Nah, lalu kita balik. Kita potong separuh ya. Kita tarik. Kita rolling, jangan terlalu tipis. Ketebalannya kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Lalu kita potong kurang lebih 3 jari ya teman-teman. 3 jari. Nah, kurang lebih seperti ini motongnya. Tidak terlalu tebal banget, karena nanti ini kalau digoreng itu mengembang ya. Ini untuk besar kecilnya ya menyesuaikan. Kalau saya itu kurang lebih 3 jari seperti ini ya. Nah, lalu kita akan lekatkan dengan ini, kita masukkan ke air. Ini kita garis seperti ini. Lalu kita ambil satu, kita lekatkan. Kita tekan pakai jari. Pakai jari seperti ini saja. Ini nanti sudah melekat. Lalu kita goreng di minyak panas ya. Ini tadi sudah saya siapkan minyak panas. Untuk seterusnya ini kita buat seperti ini. Kita potong seperti tadi ya, kurang lebih 3 jari. Kalau sudah terbiasa nggak perlu pakai jari, sudah bisa teman-teman. Ketebalannya ya, selebarnya kita lekatkan kembali seperti yang tadi. Kita garis di bagian tengah, lalu kita lekatkan. Kita tekan dengan jari telunjuk kita. Nah, lalu ini siap kita goreng ya. Nah, ini tadi sudah saya panaskan minyak ya sebelumnya. Ini minyaknya harus benar-benar panas kawan-kawan. Kita tes ya. Nah, kalau kita masukkan tepung
Jadi minyak ini, tepungnya ini harus bisa terus naik ya. Ini tandanya ini sudah panas, bisa untuk menggoreng. Sekarang kita masukkan. Ini hasilnya tergantung besar kecilnya kalian memotong ya. Ini hasilnya banyak teman-teman. Nah, ini saya goreng separuh dulu. Pokoknya caranya seperti tadi ya. Nah, ini kita balik. Hasilnya bisa mengembang kan. Ini hasilnya lebih besar. Kalau biasanya kan satu-satu gitu kan, kadang tidak bisa mengembang. Tapi kalau kita ini gabungkan seperti ini hasilnya bisa bagus teman-teman. Nanti seperti kupu-kupu ini. Nah, kita goreng seperti ini. Ini minyaknya harus benar-benar panas, karena kalau nggak panas ini nggak mau ngembang. Jadi harus benar-benar panas dan apinya itu harus stabil. Pakai api besar nggak apa-apa teman-teman. Nah, hasilnya besar-besar banget kan. Ini tadi jadi berapa ya? Ini saya masih goreng separuh teman-teman. Ini kalau goreng langsung semuanya nggak bisa ini, karena kualinya kecil ini tempat penggorengannya. Kita goreng sampai kuning keemasan ya, sambil terus-terus dibolak-balik ini kawan-kawan, biar matangnya merata. Nah, ini sudah mulai matang. Kalau saya itu warnanya lebih suka yang kuning seperti ini tidak gosong ya, jadi warnanya lebih gelap. Ini biasanya kalau digoreng cepat gosong itu terkadang kebanyakan zis kawan-kawan, atau pernipan itu loh, kalau digoreng cepat gosong. Ini tadi mungkin juga terlalu banyak pernipannya. Nah, seperti ini ya. Ini kayaknya ini sudah matang. Kita angkat saja ya, daripada nanti malah gosong ya teman-teman. Nah, kita angkat saja. Nah, kita angkat. Kita goreng selanjutnya sama ya caranya gorengnya. Nah, ini hasilnya teman-teman, roti goreng yang kita buat tadi. Ini walaupun warnanya seperti gosong, ini tapi tidak gosong. Mungkin karena efek HP saya ya. Warnanya sebetulnya masih kuning. Nah, ini masih panas banget karena barusan menggoreng. Nah, ini bagian tengahnya seperti ini teman-teman, berongga seperti ini. Ini empuk banget loh. Ini bagian pinggirnya itu juga crispy. Bagian tengahnya ini lembut. Masih panas banget teman-teman. Ini rasanya gurih. Kalian bisa coba resepnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Ini crispy. Biasanya kan kalau kita goreng tuh ini bijinya lepas-lepas kan. Kalian bisa pakai cara saya tadi. Insya Allah bijinya ini tidak lepas-lepas teman-teman. Ini mungkin tadi karena kurang tebal saja bijinya itu, masih jarang-jarang. Kalau kalian mau bijinya itu tebal, harus merata, terus agak banyak ya. Nah, seperti ini. Ini tadi kecil loh. Pas kita goreng, ini hasilnya besar. Pokoknya ini enak banget. Bisa dicoba buat camilan sore hari sambil minum kopi gitu kan enak ya. Buat sarapan juga bisa. Ini daripada kita beli kan, buat sendiri lebih hemat, lebih sehat. Pokoknya rasanya mantap. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.